saya mengawali malam hari ini Salah dengan kata salam marketing. ya. Ini melihat situasi saat ini, fenomena yang terjadi di era COVID-19 menjadi masalah yang cukup serius ya, cukup serius di masyarakat. Utamanya di Dan menjadi topik yang sangat bagus untuk kita perbincangkan pada malam hari ini. Bagaimana perguruan tinggi swasta memberikan merekrut ya, mahasiswa baru dengan kondisi COVID yang terjadi sekarang ini. strategi Bagaimana strateginya? Dan kebetulan di malam ini kami kehadiran seorang praktisi pemasaran, Bung Cali. Beliau juga seorang dosen marketing di LP3I Makassar, Polinas di Polinas ya, Polinas. Makassar. Dan beliau juga adalah sekjen di Indonesian Marketing Association. Untuk itu kita akan berbincang sedikit mengenai tanggapan beliau mengenai kondisi ini. Untuk itu mungkin saya bagaimana strategi Swasta perguruan tinggi swasta dalam merekrut mahasiswa baru di era COVID ini. ya, di daerah COVID ini saya ada beberapa PTS yang sudah melakukan sesuatu hal yang benar, seperti memberikan beasiswa. Tapi dalam dunia pemasaran itu kita ada 3 yang harus pendekatan. Sebenarnya pendekatan sekarang itu bukan lagi pendekatan kompetisi, tapi kolaborasi. Ya, jadi bisa bukan lagi kita tidak berkompetisi dalam pandemi COVID ini, tapi kita berkolaborasi. Kolaborasinya sama siapa? Adalah kolaborasi bersama beberapa komunitas yang paling tajam itu dalam pandemi ada 3, yaitu youth, women, dan netizen. Carilah komunitas yang 3 ini. Nah, kalau komunitas yang kita dapat ini, itulah kita bisa melakukan kolaborasi. Ya, jangan dalam pandemi begini kita mencari sesuatu, mencari lawan atau mencari kompetitor, sudah tidak bisa lagi. Karena kita sama-sama semua terpuruk, ya. Jadi PTS semua itu harus mencari bagaimana berkolaborasi terhadap komunitas yang ada. Yang ada sekarang seperti tadi, yang seperti tajam itu kita lihat youth, orang muda itu kan komunitas dia punya komunitas itu kan luar biasa. Youth, netizen, penguasa dari teknologi IT sekarang, dan woman, perempuan, ya, salah satu wanita itu adalah salah satu penarik bagaimana marketing itu bisa berjalan dengan baik. Jadi itulah PTS sekarang ini mencari, bukan sekarang dalam pandemi ini tidak zaman lagi berkompetisi, tapi zamannya adalah kolaborasi. Saya pikir seperti itu. Baik. Saya mau bertanya kepada Silakan Pak. era COVID ini kan bagi kebanyakan orang disebut ancaman dalam segala hal, baik di bisnis atau bagaimana. Bagaimana ancaman ini bisa dirubah jadi peluang? Ya, Silakan. ini ancaman dalam peluang ya. Kalau kita lihat tadi bagaimana kolaborasi dengan kompetisi, kalau peluangnya seperti ini. Peluang bagaimana mendekatkan calon-calon mahasiswa ini jangan menjadikan trauma dalam pandemi ini. Dari sisi mental ya. Dari segi mental itu jangan kita melakukan suatu promosi yang merusak mental karena pandemi. Ya, salah satu bagaimana menarik pandemi ini sebagai peluang untuk dia belajar lebih bagus dengan peluang-peluang itu. Yang pertama adalah teknologi ya. Semakin majunya teknologi, karena tidak kita sekarang daring semua. Tidak ada off-air, tidak ada semua offline ya. Online. Nah, inilah yang saya maksud dalam pemasaran itu. Itulah peluang-peluang bagi kita. Bagaimana anak-anak ini bisa belajar IT dengan bagus, ya. Itu salah satu peluang. Dan
peluang di sinilah yang membuat perguruan tinggi harus berbenah dalam hal IT-nya. Betul, betul, Kalau dia betul. tertinggal masuk nanti di era 5.0 itu akan lebih repot lagi ya. Jadi Betul, betul. dia dampak dari kita ngambil peluang dari suatu pandemi ini adalah bagaimana mengambil peluangnya di IT tadi, karena pemanfaatan belajar daring, tidak ada yang offline sekarang ya. Jadi tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan ya. Orang marketing itu Ya. punya banyak cara. Peluang musibah suatu perubahan alam, perubahan kehidupan, perubahan sosial, Iya. itu bisa menjadi peluang untuk menjadi pemasaran. Jadi orang pemasaran tidak ada istilah kita tidak bisa di zaman ini, tidak bisa di zaman ini. tidak Ya, bisa. jadi Justru pandemi ini harus sekarang ini kita harus lebih mendapatkan peluang yang Peluang banyak yang besar. di bidang IT. jadi upgrade ya, iya, harus upgrade. Jadi harus punya Mulanya. upgrade diri ya, Iya. termasuk dosen-dosen yang mungkin yang bersangkutan untuk Kalau bisa. PT sekarang mau berkompetisi nggak bisa, nggak bisa. Yang ada kolaborasi sama komunitas-komunitas orang-orang yang saya bilang tadi ya, muda-muda itu kan, termasuk bagaimana yang manual yang kita lihat member mahasiswa yang umum kan, member Iya, iya. mahasiswa Member mencari member. ini dapat Iya, ini iya, iya. gitu ya, Iya, yang iya. dilakukan sekarang. Itu juga bisa diteruskan dalam kondisi sekarang ini. Oh, iya, seperti iya. ini, Iya. ya. Ada Baik, lagi yang lanjut. saya tambahkan Silakan. bahwa selain kolaborasi yang disampaikan oleh Bung Jalid tadi, ada lagi dalam marketing sekarang itu yang terbaru. Ada namanya bagaimana memanfaatkan 4F. Yang pertama adalah friend, teman. Keren. Ya, Yang kedua adalah family, keluarga. Family. Yang ketiga adalah follower. followers, ya, pengikut, Keempat itu adalah Facebook, gitu. ya, Yang keempat ini yang bisa berkolaborasi dalam memainkan peran-peran strategi Iya. bagaimana kampus perguruan tinggi swasta itu bisa merekrut mahasiswa sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh manajemen. manajemen, Oleh karena itu, dari keempat ini yang paling berkontribusi terhadap kesadaran calon mahasiswa itu dari family. Kalau keluarga, orang tua atau kakak atau om yang menyarankan atau menganjurkan untuk masuk di perguruan tinggi swasta itu, rata-rata calon mahasiswa itu akan ikut pada pesan-pesan keluarganya. Oleh itu di marketing yang di marketing 4.0 itu oleh Hermawan kata Bapak The Founder Marketing Indonesia Asia, Mas Bapak Hermawan Karta Wijaya. Wijaya, mengatakan bahwa saat sekarang ini yang dibutuhkan oleh manajemen perguruan tinggi swasta atau unit bisnis lainnya itu adalah bagaimana dia mencontohkan perilaku Rasulullah dalam berdagang. Intinya adalah bagaimana hadir yang namanya Al-Amin, orang yang dipercaya. Karena kalau kita dipercaya, artinya apa yang disampaikan, apa yang dijanjikan, itu kita berusaha keras untuk membuktikan itu. Karena salah satu yang bisa membuat konsumen itu puas ketika janji-janji institusi atau perguruan tinggi swasta itu bisa ditepati. Ya, Olehnya itu, yang ditekankan di marketing 4.0 itu adalah bagaimana konsumen dibuat menjadi puas. Dan ketika konsumen puas, pasti dia akan menjadi loyal. Dan ketika dia menjadi loyal, dia akan menjadi seseorang yang sangat penting di institusi itu sebagai brand ambassador. Mereka akan hadir sebagai orang-orang yang disebut advokat, orang-orang yang memberikan penganjuran dan menganjurkan. Itu yang terjadi, menganjurkan kau masuk di sini, di PTS ini,
Karena ini PTS ini bagus, ini PTS ini kualitasnya bagus, pelayanannya bagus. Apa yang dijanjikan dia bisa tepati. Ya, Olehnya itu betul. saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Hermawan tersebut, bahwa ketika kita dipercaya, maka konsumen bisa terpelihara. Konsumen inilah, ya, mahasiswa inilah yang sementara kita latih atau yang menjadi alumni akan menjadi penganjur-penganjur di komunitas di luar. Iya. Dan mempromosikan dan mengantar sekaligus mengatakan bahwa disinilah tempatmu untuk menjadi mahasiswa yang benar. Saya kira seperti itu. Iya. Luar biasa penjelasan dari Dua pakar. Kakanda Hairudin, kedua pakar kitab yang hadir pada malam hari ini di Markas Sunyi Senyap. Saya menarik kesimpulan dari perbincangan dari kedua pakar kita pada malam hari ini, bahwa bagaimana memanfaatkan sistem IT dengan baik di perguruan tinggi untuk menghadapi di era era yang lebih menantang lagi, dan butuh inovasi-inovasi baru sehingga bisa menghadirkan kampus yang lebih baik ke depan. Dan masalah COVID ini bukanlah menjadi masalah yang sebenarnya sebagai seorang marketing harus menjadi peluang, ya, peluang yang bagus untuk bagaimana bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada, khususnya yang punya potensi di bidang IT, untuk bisa berkolaborasi untuk bisa mendapatkan mahasiswa-mahasiswa yang baru yang sesuai dengan market atau target yang telah ditetapkan oleh manajemen. Iya. Saya ucapkan. Jadi COVID bukanlah masalah. Ya. Jadi COVID bukanlah menjadi masalah, tapi peluang. Jadi masalah itu harus dirubah menjadi, kalau pikiran marketing harus dirubah menjadi peluang. Dirubah menjadi peluang. Intinya inovasi atau mati. Inovatif. Inovasi atau mati. Ya. Terima kasih teman-teman sekalian, dan saya hormat kepada Kakanda yang telah kita berdiskusi pada malam hari ini. ada closing statement. Ada closing statementnya? Statement PTS sekarang itu intinya sebenarnya jangan ketakutan dengan kondisi pandemi. Pandemi dengan penerima mahasiswa baru menurutnya. Yang ada adalah merubah strategi. Ya, jangan kita terpaku dengan suatu kondisi-kondisi yang mengekang kita, tapi kita harus yang berubah, ya. Sama orang kalau bilang begini, kenapa BBM itu naik? Jangan perhatikan naiknya harga berapa, tetapi kita yang mempernaikkan, kita yang naikkan, kita punya pendapatan. Seperti itu. Iya. Betul. Apa yang disampaikan oleh Buncang itu betul. Olehnya itu situasi seperti ini menjadi tantangan bagi manajemen perguruan tinggi swasta. Bisa ndak dia menghadirkan inovasi yang terbaru dan terkini sebagai solusi bagaimana merekrut mahasiswa lebih banyak. Itu yang hebat itu. Kalau kita bisa menghadirkan mahasiswa di kala tidak ada ancaman, ya, seperti di era COVID ini, itu semua orang bisa lakukan. Tetapi kalau di era COVID ini dia bisa mencapai standar yang telah ditetapkan, baru kita bisa mengatakan dia adalah manajemen yang unggul. Dia adalah pemimpin market yang unggul. Dia adalah seseorang yang sangat luar biasa. Itulah yang disebut marketer yang profesional. Marketer yang memiliki inovasi yang tinggi. Olehnya itu, manajemen kampus itu yang harus dilakukan adalah bagaimana melakukan pencitraan dan revolusi marketing. Itu yang harus dilakukan itu. Jangan menjadikan situasi ini adalah apologi
yang mengatakan bahwa kami tidak bisa mencapai target karena situasi ini. Tidak boleh, tidak ada kata seperti itu bagi marketer yang tangguh dan profesional. Iya. Oleh karena itu, dengan era seperti ini, ketika orang berbicara ancaman-ancaman dengan masalah COVID ini, kita mampu menghadirkan diri sebagai orang yang sangat luar biasa. Tidak ada sesuatu yang luar biasa di era COVID ini, kecuali kita terlarut dari ancaman COVID. Olehnya itu, bagi manajemen PTS, sekali lagi ditekankan di sini bahwa bila mana saudara menjadikan COVID ini adalah salah satu alasan sampai mahasiswa itu tidak tercapai target, maka Anda disebut orang-orang yang bukan pemain strategi. Anda bukanlah seseorang yang marketer sejati. Seorang marketer yang sejati adalah mereka yang bisa merubah sesuatu menjadi lebih baik. Bagaimana memanfaatkan ancaman bisa menjadi peluang. Bagaimana di situasi ini target bisa tercapai. Saya kira seperti itu, Bung Bagas. Ya, makasih banyak semua atas pendapat-pendapatnya. Demikian mungkin pada malam hari ini perbincangan kita akan dilanjutkan di sesi kajian berikutnya dengan materi yang berbeda. Salam marketing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.